Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya di channel Lagu Layar Guru. Kali ini kita akan membahas soal tentang nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah dengan metode uji titik pojok, yang kedua adalah dengan metode garis selidik. Untuk yang pertama dahulu yang akan kita bahas adalah dengan metode uji titik pojok. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menggambarkan DHP. DHP itu adalah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Langkah kedua, menentukan koordinat dari semua titik pojok pada DHP, pada daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga, memasukkan koordinat titik pojok pada fungsi objektif. Yang keempat, memilih nilai yang paling optimum dan koordinat titik pojok tersebut sebagai penyelesaian dari X dan Y. Nah, nilai optimum itu sebenarnya yang seperti apa? Nilai optimum itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, baik, kita langsung saja untuk membahas soal dengan cara metode uji titik pojok. Assalamualaikum. Berikut Ibu jelaskan cara untuk uji titik pojok untuk soal nomor 1. Jadi untuk sistem pertidaksamaan linearnya seperti ini fungsi objektifnya. Pertama-tama kalian buat tabel untuk mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk X ditambah 2Y sama dengan 8. Ini kita buat persamaan dulu ya. Kalau ini bentuk pertidaksamaan, kalau ini persamaan. Nah, titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Y-nya 0. Ini kita tutup sehingga ketemu X-nya 8. Sekarang titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang 0, kita tutup X-nya, ketemu 2Y sama dengan 8, Y-nya sama dengan 4. Sehingga koordinat yang ini 8,0, yang ini 0,4. Demikian juga untuk yang X ditambah Y lebih kecil sama dengan 6. Kita buat persamaannya dulu. Ini kita ubah menjadi bentuk sama dengan. Kita buat tabelnya lagi. Untuk Y-nya 0, kita tutup Y-nya 0. X-nya ketemu 6. Untuk X-nya 0, kita tutup X-nya 0, Y-nya ketemu 6. Sehingga koordinatnya 6,0 dan 0,6. Kita buat atau kita gambarkan dalam koordinat kartesius 8,0. Berarti di sumbu X angka 8. Ingat ya, kalau angkanya di depan ini angka yang bukan 0, berarti ada di sumbu X. Kalau angka kedua ini bukan 0, berarti berada di sumbu Y. Oke. Ini 8 di sumbu X, 0,4 ada di sumbu Y. Kita hubungkan. Karena di sini lebih kecil sama dengan 8, maka DHP-nya berada di sebelah bawah. Sehingga yang bagian sana kita arsir. Ya, karena ada kesepakatan di awal untuk DHP yang bersih atau yang berada di bagian bawah. Kemudian yang kedua, 6 dengan 6. Ini sudah kita gambarkan. Ya. Nah, DHP-nya berada di sebelah sini. X lebih besar sama dengan 0. Sumbu Y lebih besar sama dengan 0 itu ke kanan, yang sebelah sini diarsir. Yang Y lebih besar sama dengan 0. Sumbu X yang DHP sebelah atas, yang diarsir yang bagian bawah. Sehingga DHP berada di tengah-tengah. Oke, uji titik pojok. Titik pojoknya di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama ada 0,0. Yang kedua ada 6,0. Ingat di sumbu X angkanya ditulis dulu 6. Kemudian yang ketiga di sini ada titik 0,4. Kemudian yang tengah-tengah di sini kita cari menggunakan eliminasi. Ini caranya. Ambil dua persamaan ini. X ditambah 2Y sama dengan 8. X ditambah Y sama dengan 6. X-nya dicoret.
Kemudian 2y dikurangi, ini x dikurangi x0 ya, 2y dikurangi y ketemunya 1y sama dengan 8 kurangi 6 ketemunya 2. Y sama dengan 2. Masukkan ke salah satu persamaan, pilih salah satu. Di sini ibu ambil ke persamaan yang kedua. X ditambah y sama dengan 6. Substitusikan y-nya masuk ke sini 2, jadi x ditambah 2 sama dengan 6. Ketemu x sama dengan 6 dikurangi 2, 4. Sehingga koordinatnya 4,2. Baik, kemudian setelah itu disubstitusikan ke fungsi objektif. Zxy sama dengan 5x ditambah 3y. X-nya 0, y-nya 0. Masuk ke sini, ketemunya 0. 6,0, x-nya 6, y-nya 0. Berarti 5 kali 6, 30. Ini jelas 0. Ketemunya 30. 0,4, x-nya 0, y-nya 4. 0 tambah 12, 12. 4,2, x-nya 4, berarti di sini 20. 2 kali 3, 6. Sehingga ketemunya 26. Yang namanya nilai minimum dan maksimum yang mana? Lihat di bagian sini. Yang paling kecil mana? 0. Itu sebagai nilai minimum. Yang paling besar adalah 30 sebagai nilai maksimum. Sehingga bisa kita simpulkan atau kita ambil jawabannya. Jadi nilai minimum sama dengan 0. Terletak pada titik 0,0 dan nilai maksimum sama dengan 30 terletak pada titik 6,0. Soal yang kedua. Untuk soal kedua yang ditanyakan hanya nilai minimum untuk fungsi objektifnya ini, kemudian sistem pertidaksamaan linearnya ini. Oke. Langkahnya sama, kalian buat tabel untuk menentukan titik potong sumbu X dengan sumbu Y. Oke. Di sini 10,0, 0,5. Gambarnya adalah yang ini ya. Nah, karena di sini tandanya lebih besar sama dengan 0, maka DHP-nya ke kanan atau ke atas. DHP ke atas bersih berarti yang ke bawah diarsir. Kemudian yang kedua 5,0, 0,15. Ini garis. Nah, DHP-nya sama seperti tadi, karena lebih besar dari 15, maka DHP-nya ke sebelah sana, berarti yang di sini yang diarsir. X lebih besar sama dengan 0, sumbu Y, DHP-nya ke kanan, diarsir. Y lebih besar sama dengan 0, sumbu X, DHP-nya ke atas, diarsir. Oke, sehingga ketemu DHP gabungannya adalah di bagian sini. Menggunakan uji titik pojok, lihat bagian titik pojok, ada 1, 2, 3. Kita list dulu, kita buat daftarnya dulu. Titik pojok pertama ada di sumbu Y di sini 0,15. Titik pojok kedua yang di tengah sini yang nanti akan kita cari dengan menggunakan eliminasi. Caranya seperti ini, ambil dua persamaan ini. Oke, karena koefisiennya tidak ada yang sama sehingga kita samakan. Kalian mau membuang X atau membuang Y? Jika kalian mau membuang X, berarti untuk koefisiennya tinggal ditukarkan saja supaya kalian tidak bingung. Kalau kalian nanti akan membuang Y, sama, koefisiennya tinggal ditukar saja. Oke, kita buang X sehingga yang atas persamaan atas kalikan 3, yang bawah dikalikan 1. X kali 3, 3X, 2Y kali 3, 6Y, 10 kali 3, 30. Ini semua dikalikan 1, ketemunya tetap. Ya, kemudian dikurangkan, ini 0 jelas. 6 dikurangi 1 ketemunya 5Y, 30 dikurangi 15 ketemunya 15. Sehingga Y sama dengan 15 dibagi 5, hasilnya 3. Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Disubstitusikan ke salah satu persamaan. Kita ambil persamaan yang ini, X ditambah 2Y sama dengan 10. Oke. Sehingga X ditambah Y-nya diganti dengan 3. 2 kali 3, 6. Ya, kemudian X sama dengan 10 dikurangi 6, 4. Sehingga ketemu koordinat titik yang ini adalah 4,3. Pindahkan ke list titik pojok. Kemudian titik pojok yang ketiga adalah 10,0. Oke. 3 titik pojok sudah kita list. Sehingga tinggal kita masukkan ke fungsi objektif. 2X ditambah 10Y. X-nya 0. Jelas 0, 15 kali 10, 150. Ketemunya 150. 4 dengan 3. X-nya ganti 4, 8. 3 kali 10, 30. Ketemunya 38. X-nya 10. Ini jadi 20. Kemudian Y-nya 0. Ketemunya 20. Yang ditanyakan adalah nilai minimum. Nilai yang paling kecil. 150, 38, 20. Paling kecil yang mana? 20. Jelas.
Jadi nilai minimumnya 20 terletak pada titik 10,0. X-nya 10, Y-nya 0.